Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Fa ya ikhwati wa akhawati fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha karya Ad-Doktor Fi Abdurrahim rahimahullahu taala. Kita akan memasuki Ad-Darsul Awal atau pelajaran pertama, bagian yang pertama. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari pertama mengenal macam-macam isim ditinjau dari jenisnya, mengenal isim isyarah, kata tunjuk dekat, mengenal isim istifham, kata tanya, ma, mengenal huruf istifham, hamzah, a, mengenal huruf jawab, na'am dan la. Adapun target dari pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari pelajaran ini, insya Allah siswa akan mampu pertama menyebutkan macam-macam isim ditinjau dari jenisnya, menyebutkan contoh-contoh isim mudzakkar dan muannas, membaca dan menggunakan isim isyarah, kata tunjuk dekat, hadza, dalam kalimat, menggunakan isim istifham, kata tanya, ma, dalam kalimat, menggunakan huruf istifham hamzah, a, dalam kalimat, dan menggunakan huruf jawab, na'am dan la, dalam kalimat. Baik, hayya bina nuraji' ma sabaq. Baik, kita sedikit murajaah pelajaran yang telah lalu. Kita telah sebutkan bahwasanya dalam bahasa Arab, ya, kata itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ismun atau isim, fi'lun atau fi'il, harfun atau huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, dan harf atau huruf, ya, itu huruf. Artinya selain kata benda dan kata kerja. Dan telah kita sebutkan macam-macam contoh dari tiga jenis kata ini. Begitu juga kita telah mempelajari tentang macam-macam kalimat atau al-jumlah. Dalam bahasa Arab, kalimat ada dua. Pertama adalah jumlah ismiyah dan yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Adapun jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului dengan isim atau kata benda, ya, dan yang mana terdiri dari mubtada dan khobar. Adapun jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang didahului fi'il atau kata kerja yang mana susunannya terdiri dari fi'il dan juga fa'il. Baik, nah ini pelajaran yang telah lalu. Kemudian anwa'ul ism bi'tibari jinsihi, macam-macam isim ditinjau dari jenisnya. Nah, di antara keistimewaan bahasa Arab, ya, bahwasanya setiap isim itu ada jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi diistilahkan dengan mudzakkar dan muannas. Adapun yang dimaksud dengan isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Contohnya Muhammadun, mudarrisun, guru, ya. Kitabun, buku, fahdun, macan. Ini semuanya mudzakkar, menunjukkan laki-laki. Ada yang disebut dengan isim muannas, adalah isim yang menunjukkan perempuan. Misal Hindun, nama orang, mudarrisatun, guru perempuan, sayyaratun, mobil, baqaratun, sapi. Nah, ini semuanya dihukumi sebagai isim muannas. Hukum asal isim adalah mudzakkar. Ya, jadi hukum isim itu adalah mudzakkar, artinya yang paling banyak itu adalah mudzakkar. Namun sebagian isim muannas. Jadi kalau kita ingin menghafalkan, maka kita hafalkan yang sedikit, yaitu
muannas. Artinya apa saja sih tanda-tanda isim itu dikatakan sebagai isim muannas? Baik, tanda-tanda isim muannas sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli nahu atau ulama bahasa Arab, pertama adalah nama wanita. Semua nama wanita itu muannas. Aisyah, Zainab, Maryam, Su'ad, dan lain-lain. Baik, yang kedua, isim yang diakhiri dengan tak marbutah. Tolibatun, dajajatun, ya, madrasatun, tolibah siswi, ya. Dajajah ayam betina, madrasah sekolah. Maka ini semuanya adalah isim muannas. Alasannya karena diakhiri dengan tak marbutah. Catatan, nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah dihukumi mudzakkar, walaupun lafaznya muannas. Contohnya Hamzah, Tolhah, Usamah, ya, diakhiri dengan tak marbutah tapi dihukumi mudzakkar, walaupun secara lafaz dia adalah muannas. Yang ketiga, anggota badan double, yaitu ainun mata muannas, udunun telinga muannas, yadun tangan muannas, rijlun kaki muannas. Alasannya karena dia double. Yang keempat, sifat khusus wanita, ya. Haidun, wanita haid, ya, haid hanya khusus wanita. Murdi'un, menyusui. Hamil, ya, wanita hamil. Maka ini juga muannas karena hanya khusus untuk wanita. Yang kelima, sifat yang ikut wazan fu'la, ya, timbangannya fu'la. Contohnya sughra, kecil, kubra, besar, husna, baik atau indah. Baik, maka semuanya juga muannas. Atau sifat yang ikut wazan fa'la, jau'a, lapar, kasla, malas, atusya, haus. Ini juga muannas. Baik. Kemudian sifat yang ikut wazan fa'la'u, safra'u, kuning, sauda'u, hitam, hamra'u, merah. Ini juga semuanya muannas. Kemudian yang kedelapan, beberapa isim muannas yang tidak ada tandanya. Ya, dia dihukumi muannas walaupun tidak memiliki tanda. Contohnya syamsun muannas, kidrun, ya, syamsun matahari, ya. Kidrun panci juga muannas, bi'run sumur muannas, aradun bumi muannas, ka'sun cangkir muannas, rihun angin muannas, narun api juga muannas. Ya, jadi kita hanya perlu menghafalkan bahwasanya ini adalah muannas. Nah, jadi kesimpulannya isim itu ada dua, dari ditinjau dari jenisnya. Ada yang disebut dengan mudzakkar laki-laki dan muannas perempuan. Baik. Sekarang kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk dekat. Baik, ismul isyarah lil qarib, kata tunjuk dekat, ya, kita akan mengenalkan dua terlebih dahulu, yaitu hadza dan hadhihi. Ya, walaupun masih ada isim isyarah untuk yang dekat yang lain, ya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita hanya membahas tentang hadza. Adapun hadhihi akan datang insya Allah. Hadza itu adalah isim isyarah dekat, ya, untuk apa namanya mudzakkar, untuk laki-laki. Adapun hadhihi itu untuk muannas. Nah, nanti akan datang pelajarannya insya Allah. Baik, sekarang kita bahas haza. Ingat, ha dalam kata haza ini dibaca panjang, meski tidak ada alifnya. Ya, tetap dibaca panjang. Haza, bukan haza. Enggak. Misal, haza baitun. Ini adalah rumah. Menerjemahkan, ya, dipisah dengan kata adalah. Hadza baitun, ini adalah rumah. Gitu juga hadza masjidun, ini adalah masjid. Hadza babun,
ini adalah pintu. Hadza kitabun, ini adalah buku. Hadza qalamun, ini adalah pulpen. Hadza miftahun, ini adalah kunci. Perhatikan ya, kalau panjang dibaca panjang, kalau pendek dibaca pendek. Kemudian hadza maktabun, ini adalah meja. Hadza sarirun, ini adalah ranjang. Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Eh, Perhatikan di situ mungkin ada kesalahan ya. Jadi di akhir itu huruf ya, tolong dikasih titik dua kalau memang di bukunya tidak ada. Begitu juga dikasih tasydid ya, karena dibacanya hadza kursiyun. Hakata. Baik. Perhatikan di sini unsur pembentuk kalimat ini hadza baitun. Hadza ini disebut mubtada, baitun disebut dengan khobar. Berarti ini adalah jumlah ismiyah sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan lalu. Khobar yaitu baitun di situ tidak boleh pakai alif lam. Jangan dikatakan al baitun misalnya atau al baitu, dan diberi baris dhammatain. Baitun ya, bukan hanya dhammah saja misalnya baitu enggak. Perhatikan ini. Hadza baitun, ini adalah rumah, itu yang betul. Kalau ada yang nulis seperti ini, hadza baitu tanpa tanwin itu salah. Atau kalau pakai alif lam, hadzal baitu ini juga salah. Ya, karena kalau tulisannya hadzal baitu pakai alif lam, maka al baitu di situ bukan khobar. Ya, tapi beda kedudukannya akan kita pelajari insya Allah. Tapi yang jelas, yang betul adalah hadza baitun. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ismul istifham li ghairil aqil. Kata tanya untuk yang tidak berakal. Baik, ismul istifham li ghairil aqil yaitu ma, artinya adalah apa. Ya, jadi ketika kita ingin menanyakan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak berakal, maka kita menggunakan kata ma, apa. Misal, sebentar ini ada huruf istifham juga nanti kita bahas, yaitu hamzah. Ya, A. Ini disebut dengan harful istifham. Artinya adalah apakah. Ya, jadi sebentar. Jadi ini adalah isim istifham yang artinya apa. Sementara hamzah adalah harful istifham artinya apakah. Ya, dihafalkan saja artinya dulu. Kemudian ada istilah harful jawab. Huruf jawab itu ada dua. Naam, ya, la, tidak. Baik, nah sekarang kita lihat mahadza, apa ini, artinya ya, apa ini. Perhatikan intonasi ketika bertanya. Jadi kan ini bertanya, jadi kita mengungkapkannya pun dengan intonasi bertanya. Mahadza, seperti itu ya. Baik, misal di sini ada rumah. Mahadza, jawabannya hadza baitun. Apa ini? Ini adalah rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Baik, jadi ma menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kemudian kalau A diartikan apakah, maka jawabannya bisa dua, bisa naam, bisa la. Kita lihat gambarnya, oh ternyata itu adalah rumah. Berarti kita jawab naam hadza baitun. Ma hadza, apa ini? Hadza komisun. Ini adalah kemeja. Ya, komis artinya kemeja. Begitu juga mah ahada sarirun, apakah ini ranjang? Jawabannya la, hada kursiyun. Ini adalah kursi. Nah, karena yang ditanyakan apakah ini ranjang, ternyata gambarnya adalah kursi. Maka jawabannya la, hada kursiyun.
Tidak, ini adalah kursi. Nah, ini pulpen. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? Jawabannya la, tidak. Hada kolamun. Ini adalah pulpen. Jadi jawab sesuai dengan gambar. Baik. Mahada, apa ini? Hada najmun. Ini adalah bintang. Jadi najmun artinya bintang. Nah, jadi kosakata yang baru ini silahkan dihafalkan. Baik. Nah, coba lihat di sini. Ketika bertanya, ahada baitun, ya gambarnya memang rumah. Apakah ini rumah? Maka jawabannya na'am, hada baitun. Ini adalah rumah. Jangan dijawab la hada baitun. Keliru ya. Sementara itu betul-betul rumah. Baik, jadi pakainya na'am bukan pakai la. Kemudian salah juga kalau kita katakan na'am hada masjidun. Ya, ini masjid. Padahal gambarnya adalah rumah. Baik. Begitu juga misalnya ahada masjidun, apakah ini masjid? Gambarnya rumah, berarti kita jawabnya adalah la hada baitun. Ini adalah rumah. Dan yang salah jawabannya la hada masjidun. Salah. Atau jawabannya na'am hada masjidun juga salah. Karena gambarnya adalah rumah. Baik, insya Allah bisa dipahami ya eh, cara menggunakan na'am maupun la. Baik, nah kalimat al-jadidah atau kosakata baru yang tadi kita sebutkan pertama ad-darsu artinya pelajaran, al-awwalu pertama, baitun rumah, masjidun masjid, babun pintu, kitabun buku, qalamun pena, miftahun kunci, maktabun meja, sarirun ranjang, kursiyun kursi, ma apa, A. Apakah? Naam. Ya. La. Tidak. Tamrinun. Latihan. Iqra. Bacalah. Uktub. Tulislah. Baik, untuk yang baris terakhir itu belum. Itu nanti ketika evaluasi atau latihannya. Tapi yang jelas, semua kosakata ini wajib dihafalkan. Karena kalau kita ingin belajar bahasa apapun, yang paling utama kita memiliki hafalan kosa kata. Baik, jadi ini adalah sesuatu yang harus atau wajib ya dihafalkan. Dan alhamdulillah kata-katanya tidak terlalu sulit ya. Baik, sekarang untuk evaluasinya di situ ada tamrinun. Tamrin ini tadi latihan. Baik, disuruh menjawab sesuai dengan gambar mahada. Nah, di situ kan kunci, berarti nanti jawabannya hada miftahun. Tentunya antum wajib memiliki bukunya ya, biar langsung dijawab di bukunya dan jawab dengan pensil saja. Baik, kemudian mahada dan seterusnya jawab sesuai dengan gambar. Ini latihan pertama, tamrinun asani atau latihan kedua, ahadza baitun, apakah ini rumah? Maka lihat gambarnya. Oh, ternyata gambarnya masjid. Maka jawabannya la hadza masjidun. Bukan, ini adalah masjid. Baik, dan begitu seterusnya. Baik. Kemudian tamrin asalis atau latihan 3. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Ya, di sini ada beberapa kata. Nah, di sini disuruhnya antum baca kemudian tulis. Ya, untuk lebih apa namanya tidak terlalu memberatkan, anak minta antum baca sendiri, kemudian kasih baris semuanya. Hadza maktabun, misalnya dengan seluruh huruf dikasih baris, apalagi baris terakhir ya, itu yang paling penting. Ya, jadi dikasih baris hadza maktabun, hadza masjidun dan seterusnya. Baik, nah semoga pelajaran ini bisa dipahami. Silakan nanti dijawab dan difoto dan kirimkan jawaban antum ke nomor WA berikut ini
Ya, hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.